Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam acara doa pagi di hari yang baru yang Tuhan sudah jadikan untuk kita semua. Doa dan harapan saya agar kita semua senantiasa diberkati Tuhan dan senantiasa diberikan sukacita yang melimpah oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, kami naikkan ucapan syukur kami pagi hari ini karena kebaikan Tuhan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Dan sebelum kami memulai hal yang baru, biar kami terlebih dahulu dapat belajar dari firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua dan kami siap menjadi pelaku pendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Renungan firman Tuhan pagi hari ini akan kita ambil dari kitab Roma 6 ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Puji Tuhan. Saudara terkasih yang diberkati Tuhan, ketika keluarga Kristen mengikat perjanjian nikahnya di tengah jemaat, maka seluruh jemaat mulai antri dan mengucapkan kepada pasangan yang baru menikah dengan kata-kata selamat menempuh hidup baru. Itu merupakan satu kebiasaan yang baik yang kita lihat di semua gereja Tuhan. Kenapa mereka mengucapkan selamat menempuh hidup baru? Karena mengakhiri masa lajang untuk masuk kehidupan keluarga adalah masa kehidupan yang baru, di mana setiap pribadi itu bertanggung jawab kepada keluarga dan rumah tangganya, bukan hanya kepada dirinya sendiri. Pada waktu mereka belum menikah, mereka bertanggung jawab untuk kehidupan dirinya sendiri. Tetapi pada waktu mereka menjalin rumah tangga yang baru, mereka bertanggung jawab kepada keluarganya. Rasul Paulus di ayat yang baru kita baca mengingatkan kepada kita bahwa salah satu aspek penting dalam kehidupan Kristen yang sama halnya dengan menempuh kehidupan yang baru, yakni kita menerima Yesus, yang artinya kita memulai hidup yang baru, meninggalkan pola hidup yang lama yang ada di dalam dosa, dan memulai kehidupan yang baru dan meninggalkan segala perbuatan dosa. Ada sebuah ilustrasi di sebuah gereja, digambarkan seorang pemuda menyatakan dirinya bersedia menjadi anggota gereja tersebut, dan kemudian dia meminta dirinya untuk dibaptis. Tetapi kemudian pada waktu pelajaran baptisan, anak muda ini diberikan satu pertanyaan kepada pendeta yang mengajar baptisan tersebut. Dia berkata, "Apakah dulu kamu seorang pendosa?" Pemuda itu menjawab dengan polos, "Iya, saya dulu pendosa." Kemudian sang hamba Tuhan bertanya kembali, "Apakah sekarang kamu masih berdosa?" Kemudian dia menjawab, "Ya." "Kalau begitu, apakah perbedaan keadaanmu yang dulu dengan yang sekarang?" Pendeta tersebut kembali bertanya. Kemudian pemuda tersebut berpikir sejenak, berusaha menjawab pertanyaan dari pendeta tersebut. Kemudian setelah berpikir sejenak, pemuda ini menjawab, "Keadaan saya yang dulu adalah seorang berdosa yang mengejar dosa. Tetapi sekarang saya adalah orang berdosa yang berusaha melarikan diri dari dosa. Dan konsentrasi saya adalah menuju kepada kesempurnaan yang dimiliki oleh Tuhan." Setelah pemuda itu menjawab dengan jawaban yang tadi, hamba Tuhan tersebut berkata, "Engkau lulus dan engkau bisa meneruskan pelajaran baptisan tersebut." Saudara, menjadi pengikut Kristus bukanlah Kristen karena keturunan atau karena tradisi semata. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa ada banyak orang Kristen itu yang menjadi Kristen karena memang orang tuanya itu dulunya adalah Kristen. Tetapi Rasul Paulus melalui perikop yang kita baca itu mengingatkan kepada kita bahwa kekristenan itu bukan hanya sekedar tradisi.
Kekristenan bukan hanya sekedar warisan yang kita terima dari orang tua kita, tetapi menjadi Kristen itu merupakan pembaharuan hidup secara menyeluruh. Perubahan hidup dari segi sikap, perbuatan, bahkan kata-kata kita. Itu semuanya seyogyanya harus menjadi baru. Karena Allah Bapa, karena Yesus telah hidup di dalam kita. Sebab Tuhan Yesus melalui kebangkitannya memberikan kehidupan yang baru bagi saudara dan saya sebagai jalan menuju kepada keselamatan, yakni kehidupan yang kekal. Kebangkitan Yesus merupakan jaminan bahwa Ia mempersiapkan hidup baru di dalam dirinya bagi setiap orang yang percaya dan menyerahkan dirinya kepada firman-Nya. Dalam Yohanes 15 ayat 4, firman Tuhan berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Jadi saudara, melalui kebangkitan Yesus, melalui pembaharuan hidup yang sudah kita terima, Tuhan Allah Bapa berkehendak supaya kita hidup di dalam Dia, supaya kita mengerti apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Karena pada waktu kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita, maka apa saja yang kita minta itu Tuhan akan berikan. Karena kehidupan baru yang sudah kita alami di dalam Yesus itu seharusnya dan seterusnya harus menghasilkan buah yang tetap bagi kerajaannya. Dan buah yang dimaksud adalah hidup dalam kasih seorang terhadap yang lain. Yohanes 15 ayat 16 berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu." Saudara terkasih, di dalam semuanya itu kita berproses dalam upaya pembaharuan hidup kita yang baru. Karena dalam Roma ayat 12 dikatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Kita sebagai umat Tuhan, yakinlah saudara, bahwa kita sudah dikuatkan, bahwa kita sudah diterangi, dan kita diberikan kuasa melalui kebangkitan Tuhan. Kita diberikan kuasa untuk memperoleh hidup yang baru, hidup yang berubah, dan dipakai untuk kemurahan nama Tuhan. Namun saudara terkasih, yang perlu kita ingat, ada satu istilah yang sering kita dengar, bahwa mempertahankan kemerdekaan itu lebih sulit daripada merebut kemerdekaan itu sendiri. Artinya apa saudara? Mempertahankan iman yang sudah kita bangun itu mungkin akan lebih sulit daripada waktu kita mengenal Yesus, pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kuasa dosa iblis tidak akan pernah berhenti dan terus berusaha untuk menggoyahkan iman percaya kita. Untuk itu saudara terkasih, kita membutuhkan pertolongan dari Allah untuk membebaskan kita, untuk memberikan kita kemenangan sejati. Walaupun kadang jasmani kita terpenjara oleh keadaan kita, oleh masalah kita, oleh sakit penyakit kita. Jasmani kita terbatas karena tubuh ini adalah tubuh yang fana. Tetapi iman kita kepada Kristus harus tetap kita jaga saudara. Kita harus tetap bersuka cita. Kita harus menjaga sukacita itu. Karena sukacita dari Tuhan itu merupakan kekuatan bagi setiap orang percaya. Saudara, yakinlah bahwa pertolongan Allah selalu nyata dalam setiap langkah kita, asal kita terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin pagi hari ini kita berada dalam titik yang paling rendah dalam hidup ini, tetapi melalui kuasa kebangkitannya, melalui darah yang tercurah di Golgota, kita percaya bahwa dengan kuasa yang ajaib, Dia akan mengangkat kita, membebaskan kita, membalikan keadaan kita,
dan menempatkan kita pada keadaan yang baik, pada kondisi yang sempurna sesuai dengan rencana Tuhan. Kadangkala saudara, kita harus pasrah dan kita harus berserah kepada Tuhan dan jangan berpaling daripadanya. Dan percayalah, kalau Tuhan hidup di dalam kita dan kita juga hidup di dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Maka segala permasalahanmu, segala permasalahan kita, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Haleluya. Mari kita berdoa untuk meresponi firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami dengar. Walaupun firman ini singkat, tapi kembali mengingatkan kami bahwa kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami, itu kami harus pertahankan. Dan supaya kami dapat mempertahankannya, kami memerlukan Engkau. Walaupun kami susah, walaupun kami dihadapkan dengan keadaan yang sulit Tuhan, tapi kami tidak mau mundur. Tapi kami mau pelihara iman yang sudah kami bangun bersama dengan Engkau. Memberkati setiap umat Tuhan yang sudah mendengarkan tayangan doa pagi hari ini. Kau berkati dimanapun mereka berada. Apa yang menjadi permasalahan mereka, Tuhan jawab. Saat ini kalau mereka sakit terbaring, Tuhan sembuhkan. Buat yang susah, Tuhan hiburkan. Setiap kami yang mengalami kesulitan ekonomi, Tuhan berikan terobosan. Berikan kami kreativitas. Dan kami percaya Tuhan, orang yang percaya kepada Engkau, anak cucunya tidak akan pernah minta-minta. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah terima firman Tuhan di pagi hari ini, dan kami siap melangkah di hari yang baru bersama dengan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Tuhan Yesus memberkati setiap pekerjaan kita hari ini. Haleluya.